بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخير من حبكم يغفر بما تمنى في رضا ربي يمشي في صباحه وممساه بيحصل مطالب وما كان يرجى. كل من حبكم يهنى بالشفاعة من المختار في يوم القيامة. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أضفت يدي ردى العالمين يا وهيل الجود والكرم يا رسول سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فتياني ردى العالمين يا وهيل الجود والكرم نحن جيران بلا حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج الفتياني ردى العالمين يا وهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علوم فاتئن فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبنات يا لكنا يا رسول كل شيء يا رفيع ساني والدرج الفتياني
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma da'wa qur'ana nura, alladzi rafa'a alladzi na'udul ilma darajat, wa kana dzalika fil kitabil mastur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami al-Ustadzina Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf hafizullah ta'ala fi hayat, para asatidz, habaib dan undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diluangkan waktunya untuk dapat melangkah menghadiri undangan kami walaupun hanya melalui WhatsApp, ya, di grup maupun informasi orang per orang. Dan kami sampaikan terima kasih, semoga langkah dari Bapak Ibu sekalian dapat diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, mari kita sama-sama mengikuti ceramah singkat yang insyaallah akan disampaikan. Pertama, kami mengundang dengan hormat santri dari Pondok Pesantren Salim Al-Salafiyah Al-Raksasa, yaitu Al-Habib Bagir Segaf. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf serta keluarganya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita berdoakan mereka semua menjadi orang-orang yang sehat, orang yang dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan serta para hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada kali ini saya akan membawakan ceramah tentang dunia. Dikatakan di dalam syair, ya dunia awalun qalil, ya dunia sedikit daripada yang paling sedikit. Wasifu hadal minad dalil, dan orang yang mencintai dunia dia adalah orang yang hina dan yang paling hina. Jadi kita sebagai manusia janganlah kita mencintai dunia ini, karena dunia ini hanya 11 sayap nyamuk. Jadi dunia ini hanya 11 sayap nyamuk. Jadi yang kalian dapat, yang dunia yang kalian agungkan, yang kalian bangga-banggakan ini hanya 11 sayap nyamuk. Jadi orang yang mendapatkan dunia, orang yang kaya, jangan sombong, karena dunia ini hanya 11 sayap nyamuk. Dan orang yang tidak mendapatkannya, jangan kalian sedih, karena ini juga hanya 11 sayap nyamuk. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah yang artinya apabila dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir itu sedalam air pun. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita sebagai orang muslim yang berpegang kepada Islam. Dan dunia ini dikatakan adunya latas muli mu'min kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'uhu, yang artinya dunia ini tidak suci bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana? Karena dunia ini adalah penjaranya dan bala-balanya bagi orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang muslim, orang yang beriman, janganlah kita mencintai dunia,
Kita mencari dunia boleh, asalkan ada pengecualiannya. Kita membantu orang demi mencari dunia ini. Kita bersedekah, membantu orang-orang, memberikan orang makan. Itu sangat baik bagi hidup kita. Dan juga kita sebagai orang yang muslim harus sering berbuat baik kepada orang lain. Itulah pesan saya. Dan juga pesan terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua, yang saya kutip dalam perkataannya Habib Abdurrahman bin Fagih. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila orang itu tidak sholat dalam satu hari, satu kali saja sholat wajib, dikatakan kalau orang yang muslim dia mendapatkan 99 laknat. Itu kalau orang yang muslim, orang yang memegang Islam. Dan orang yang non muslim, mereka mendapatkan 100 laknat. Itulah yang Rasulullah SAW katakan. Jadi kita jangan heran kalau kita tidak mendapatkan kerja, hidup kita sulit. Dan kalau kita lihat orang-orang yang non muslim, mereka di luar, mereka kaya, semua mereka kaya, memiliki duit. Nah itu kalian sudah tahu, pasti laknatnya ditunda ke akhirat nanti. Itu masih tentang dunia. Tapi ada satu laknat yang Allah tidak akan undur ataupun kasih tunda pada dia. Yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Allah akan langsung kasih azab di dunia ini. Begitu saja ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Perlu kami informasikan bahwa ini adalah salah satu santri, dan ini memang sengaja kita dadakan pilih ya, kita tawarkan kepada beberapa santri yang di saat ini mereka duduk di kelas 3, kelasnya kelas 8, yang bersedia pada malam ini hanya satu orang. Jadi memang beliau yang siap ya. Dan ini kita beritahukan mendadak ini untuk semua santri ya. Jadi ada orang tua santri yang hadir pada malam ini, memang kita sudah tawarkan itu. Memang sengaja dibuat seperti itu. Kita melihat kemampuan mereka untuk bisa menyusun semua satu konteks ceramah dalam waktu singkat. Baik, kita akan lanjut tadi santrinya. Sekarang kita lihat salah satu dari ceramah dari gurunya yang mendadakan juga. Ya, kami mengundang Yang Terhormat Al-Habib Al-Ustaz Ubaidillah Al-Bani. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati sekaligus guru kita bersama Fadilatul Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sigaf. Di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita doakan beliau agar Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah jaga beliau serta keluarganya dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika hadratul habaib nahussuhum bi dzikr Fadilatul Habib Kamil As-Sigaf wa Sayyid Walid Al-Habib Ahmad bin Al-Bar wa Fadilatul Habib Ali bin Syekh Al-Bar
wa fadilatul Habib Farid bin Munawwar Al-Bar, dan juga kepada para hadirin tamu undangan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan minal aidina wal faizina kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal yang mana kurang lebih 5 atau 6 hari, 3 atau 4 hari yang lalu kita telah keluar dari bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan, yang mana insya Allah kita membawa banyak berkah, banyak rahmat, banyak maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita masuk di bulan Syawal kita menjadi pribadi-pribadi yang fitri yang disebutkan al-aidin wal faizin, orang yang kembali dan orang yang beruntung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tadi kita sudah mendengarkan salah satu tausiah dari santri Al-Hayat Salafiyah Sasa, yang mana ada satu beliau mengutip hadis daripada Rasulullah SAW, yang isi dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, maka azabnya Allah segerakan di dunia. Bukan cuma segerakan dunia, selesai, tidak. Nanti di akhirat ada lagi. Jadi seluruh dosa yang kita bikin selama kita hidup di dunia, kita mencuri, kita menzalimi orang, kita gibah, kita minum keras, kita bikin segala macam maksiat, segala macam dosa, nanti di akhirat baru kita berurusan sama Allah. Tapi khusus satu dosa, kata Rasulullah SAW, Allah segerakan azabnya. Segerakan bukan berarti tidak diazab lagi. Di dunia sudah diazab, di akhirat nanti dapat azab lagi. Maka di momen ini kesempatan wabil khusus para santri adik-adik semua, kita manfaatkan momentum Syawal ini. Mungkin selama saya mengajar dulu, mungkin anak-anak itu, apalagi yang masih muda-muda, malu. Dorang malu kalau setiap hari mau minta maaf, papa, mama minta maaf, setiap hari malu. Bikin salah langsung minta maaf, mungkin malu. Tapi ini mumpung ada momen, mumpung ada kesempatan, yang mana kita minta maaf, minal aizin wal faizin, wal aidin wal faizin wal maqbulin, minta maaf, minta ridho. Karena mungkin di antara kita ada yang tidak sadar, selama kita hidup di dunia bersama orang tua, kadang kita tidak sadar kita durhaka, tapi tanpa kita sadar kita sudah bikin perkataan yang durhaka tadi. Makanya Rasulullah SAW bilang itu durhaka itu bukan dengan kita pukul orang tua, kan itu mungkin jarang sekali terjadi. Anak-anak mungkin takut sama orang tua, tapi kata Rasulullah, man ahzana walidayhi faqad aghahuma, barang siapa yang membuat sedih, yang membuat sakit hati kedua orang tuanya, faqad aghahuma, kata Rasulullah, maka anak tersebut telah durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah melanjutkan lagi, wa man rafa'a sawtahu fa inna sawta walidayhi faqad aghahuma, barang siapa yang meninggikan suaranya, yang mengangkat suaranya melebihi daripada suara kedua orang tuanya, faqad aghahuma, maka orang tersebut pun telah durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang terakhir ini mungkin yang sering kita bikin, man nadara ila walidayhi binadri suhtin faqad aghahuma, barang siapa yang memandang terhadap kedua orang tuanya dengan pandangan yang merendahkan, memandang dengan pandangan yang menghinakan, memandang dengan pemandangan yang penuh kebencian,
maka sesungguhnya dia telah durhaka terhadap kedua orang tuanya. Waliyahudzubillah. Maka ini momen yang Allah berikan untuk kita sebenarnya setiap hari, tapi mungkin karena malu ini momen kita minta maaf terhadap kedua orang tua kita. Karena yang tadi setelah disebutkan ada orang yang durhaka, Allah segerakan dirinya sebelum dia meninggal. Yang terakhir ini momen-momen fitri, momen Syawal. Mungkin bagi kita di momen yang sekarang ini, momen yang demikian ini adalah momen bulan farah wa surur, bulan penuh kesenangan, bulan penuh kebahagiaan. Akan tetapi yang perlu diingat wahai ma'asyar hadirin, sebagian kaum muslimin merayakan bulan Syawal dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, tapi ada sebagian orang yang melaksanakan bulan Syawal dengan kesedihan. Siapa mereka? Mereka adalah kaum aitam, orang yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ketika datang bulan Syawal, anak-anak bergembira, masih bertemu kedua orang tuanya, minta uang THR, minta duit, minta beli baju. Tapi anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kepada siapa mereka akan meminta? Ketika selesai sholat Id, tangan siapa yang akan dicari oleh mereka untuk dicium? Ketika sudah selesai sholat Id, kemana mereka akan pergi untuk maaf-maafan? Maka dari itu jangan kita lupakan hak-hak daripada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Dan juga di momen Syawal ini agar lebih mengingatkan kita lagi, jangan sampai di bulan Ramadan tadinya rajin baca Quran, rajin sholat malam, tarawih tidak pernah putus, begitu selesai dari bulan Ramadan semua ditinggalkan. Padahal kata Rasulullah ada yang kita bisa mencicipi, yang namanya Lailatul Qadar, mungkin 1 tahun 1 kali, itu pun Allah sembunyikan. Tapi kata Rasulullah ada testimoni daripada Lailatul Qadar yang perlu kaum muslimin dan muslimat tahu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Raka'ataini qabla isya kadhihinna fi Lailatul Qadar." 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum melaksanakan fardhu isya itu pahalanya menandingi seperti pahala Lailatul Qadar. Maka jangan kita tinggalkan. Yang tadinya baca Quran jangan tinggalkan, walaupun 1 hari 1 juz. Mungkin tidak ada waktu 1 numrah, mungkin tidak ada waktu lagi 1 hari 3 baris. Jangan pernah tinggalkan. Yang biasanya sholat malam 20 rakaat, mungkin sudah tidak ada tarawih, diganti dengan Ghaudiyah Ba'diyah. Jangan pernah ditinggalkan. Makanya Imam Haddad bilang, la tashku bi mu'ad li rohim di Ramadan. Jangan sedih, jangan menangis, jangan gusar, jangan galau, karena Ramadan telah pergi. Ramadan sayarut, karena bulan Ramadan akan kembali. Tahun depan ada Ramadan, tahun berikutnya lagi ada Ramadan. Walakin ushku bi mu'ad hasyatan at-ta'uda Ramadan wa at-tarawih. Akan tetapi yang perlu kita takuti, yang perlu kita tangisi, yang perlu kita galai, kita sedihkan, Ramadan akan datang kembali lagi kepada kita, tapi kita yang sudah pergi meninggalkan ini. Waliyahudzubillah. Mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Walafukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Jaga Adat Sasa. Dan sebelum kita lanjut pada Mawidah Hasanah yang insyaallah disampaikan oleh kita, kebetulan ada tamu kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Fahri Bamunah, kami mohon dengan hormat untuk bisa memberikan Mawidah Hasanah kepada kami. Demikian pada Ustaz dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf, ini terima kasih tadi berbagai santri sebelumnya. Kalau saya mungkin perwakilan tetangga hadir
saya hasilnya. Rumah saya di bawahnya. Jadi saya kadang-kadang saya sering ngomong sama teman-teman, manusia yang paling berat untuk mati saya. Kenapa? Karena rumah saya berdempetan dengan rumah Habib. Saya bilang minimal di akhirat nanti kalau saya masuk neraka, saya berdoa Habib, jangan lupa sama saya tetangga. Sabar jangan kasih sama saya. Alhamdulillah dengan hadirnya Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf di Kelurahan Kalibean ini, air yang dulunya tak lancar sekarang sudah lancar. Saya ke air dulu itu kalau ada masih pakai sani. Sekarang sudah pakai sani di sungai Kelapa terus sampai di rumah. Saya bilang ini buka. Dulu tuh setengah mati. Saya hampir 3 tahun itu setengah mati air. Dengan hadirnya Habib, alhamdulillah. Ini bukti keberkahan. Apabila hadirnya satu orang soleh, hadirnya satu orang takwa di kampung kita, di rumah kita, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Baik berkah di dunia, berkah nanti. Dan KMR ini mesti bersyukur, karena di sebelah itu ada makam almarhum Ustaz Darto, Ustaz Husin Johari, yang termasuk juga guru saya. Saya menikmati tarekat. Beliau kalau cerita tarekat seluruh Maluku Utara, beliau yang kuasai. Tapi senangnya itu minum kopi. Kopi itu satu gelas besar. Kalau cerita harus ada kopi dulu, baru beliau ceritanya panjang. Beliau suka ngumpul sama anak muda. Dulu kita masih SMA, ngumpulnya sama beliau. Rokoknya itu rokok bukan rokok surya. Itu almarhum Ustaz Husin Johari. Alhamdulillah berkah. Jadi KMR ini berkah. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang takwa, orang-orang yang ada hubungan nasabnya dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kemuliaan ini jangan kita sia-siakan, jangan kita tinggalkan. Kenapa? Ketika kita melihat wajahnya ulama saja, ini melihat wajahnya ulama itu sama saja dengan melihat wajahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau di rumah pusing-pusing sama istri marah-marah, datang kemari dia Habib hati tenang. Pulang ke rumah istri tanya ada doi, jangan di mana-mana. Ziarah makam almarhum Ustaz Darto, Ustaz Husin Johari, hati tenang. Ziarah makam orang-orang saleh, hati tenang. Jadi tak usah pusing di dunia ini. Ada masalah, istri ngomel-ngomel, tak usah pusing. Ziarah saja. Datang ke para habaib, Habib Abu Bakar, datang ke orang-orang soleh, lihat wajahnya, hati tenang, pulang lupa masalah. Bahkan Idul Fitri begini, ketika malam takbiran, itu orang semua lupa hutang lupa semua kalau malam takbiran itu. Nanti dia besok habis sholat pulang baru ingat hutang. Nah, kita di toko belum bayar, anak-anak baju tambahan. Kalau saya, mohon maaf, saya bukan ustaz, cuma saya pengajar. Kalau orang Habib punya pondok di Sasar, bagian Kelara. Kalau saya mengajar bagian Kalau. Saya ngajar di Muhammadiyah, tapi di Al-Herat. Kalau saya pernah dulu di Al-Herat. Saya di SMP Al-Herat Kalumpa. 3 tahun di sini. 3 tahun di SMP Al-Herat Kalumpa. Dia begini, namanya Al-Herat saja. Jadi saya bersyukur karena tempat ini dulu gak pernah kita bayangkan. Saya tak pernah membayangkan bertetangga dengan orang soleh, bertetangga dengan orang-orang yang punya nasabnya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu juga bukan punya orang lain, tapi ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah sayang saya, Allah cinta saya, sehingga Allah Taala berikan saya tetangga dengan orang-orang soleh. Saya ingat suatu cerita, ada satu orang ustaz yang ceramah itu di Indonesia. Jadi satu orang ini dia ahli maksiat. Cuma depannya itu rumah depan rumahnya itu orang soleh. Maka setiap malam dia bangun, dia cuma buka pintu rumah, dia doa. Ya Allah, dengan keberkahan orang soleh, dengan kemuliaan dia punya kemuliaan dia, ampunilah dosaku. Tiap malam dia punya kerja cuma itu, terasa sampai cuma buka pintu doa. Bertawasul dengan kesalahan orang depan pintu rumah dia.
bisa dengar cerita ceramah, nanti diuruskan betul atau tidak. Setelah dia meninggal dunia, istrinya bermimpi. Nah ini kan ahli maksiat, di kamar kemudian sekarang dia bilang terang, saya doa dengan doa, tawasul dengan orang saleh, maka Allah telah ampuni dosaku. Kita dah tahu Pak, dari wajah yang mana, dari keringat yang mana Allah telah ampuni dosa kita. Sebenarnya saya tidak bisa bicara banyak. Saya lihat wajah-wajah orang-orang takwa semua di sini. Tadi saya masuk saja, saya tembak, saya tidak bisa bicara apa. Saya cuma dosen saya mengajar di Muhammadiyah. Kalau saya ngajar matematika, itu jadi bukan belajar bahasa Arab ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah keberkahannya. Kalau dulu zaman dulu itu kan kita nggak kenal habaib. Dulu yang terkenal itu ya almarhum Ustaz Dardo. Nanti berapa tahun kita kenal habaib. Ada hubungan dengan para habaib, hubungan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang masaknya sampai ke baginda Muhammad SAW. Yang keberkahan mereka dengan doa mereka, percikan-percikan, tangisan-tangisan mereka di tengah malam, maka negeri ini masih dipelihara oleh Allah. Ternate satu negeri tahu itu atau bukan? Kalau angin berpuncang sudah 3 hari 3 malam itu, tara bareng-bareng itu tunggu sudah dengar kabar. Kalau bukan buang anak di pantai, buang kucing. Tapi kalau sudah apa kalau dia baik, saya minta tahu itu siapa begitu. Mungkin ada kaum keramat, orang-orang takwa, orang-orang saleh di negeri ini, maka negeri ini Allah Taala pelihara. Dengan tangisan dan jadi tangisan mereka, penyesalan mereka, doa-doa mereka, maka negeri walaupun kira khusus Ternate masih dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan rumahnya habaib, di atas itu kan ada kafe. Jadi betul tergendung bahaya, itu kalau itu semua hancur. Alhamdulillah ada bagasi di sini tuh. Kalau 3 malam itu jam 11, jam 12 di malam lalu di mana? Oh ini juga ada di darat, ada kafe jadi berbunyi sedikit. Jadi mungkin itu yang mendapat saya sampaikan. Maaf sebesar-besarnya apabila ada itu karena saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fahri Mamunah atas tausiahnya. Mari kita sama-sama sebelum kita makan malam, kita tengok dulu mau bijaksana. InsyaAllah akan disampaikan oleh guru kita ambil keberkahan ya. InsyaAllah di hari yang baik ini kita dapat meningkatkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya secara pribadi dan keluarga meminta maaf kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, tetangga yang ada di sisi kanan rumah kami, kiri, depan, dan di belakang. Kami mengucapkan dengan tulus mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin kepada seluruh para sesepuh warga Kayu Merah, Valjawa 1, Valjawa 2. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di tempat yang mulia ini, karena kita berkumpul silaturahmi juga memberikan santapan rohani dan juga santapan jasmani. Cerita tentang air, nah itu bukan berkah dari saya. Jadi memang ngajar subuh di Masjid Al-Amin Kayu Merah. Waktu pergantian kepala PAM itu basaf namanya itu memang jamaah istiqomah ya, sholat di Masjid Al-Amin Kayu Merah.
ternyata kendala air di sini memang airnya susah. Kalau di bagian depan sini waktu awal itu 1 minggu 3 kali, kadang 2 kali. Makanya harus ada profil masing-masing rumah di situ. Nah, ternyata ketika komplain ini biasa belajar di sini, ngaji di sini sama anak-anak majelis, itu air wudhu biasa kita beli. Itu hampir 1 tahun kurang lebih. Jadi bukan berkah saya juga kesusahan air juga. Ya, karena saya tahu diri saya ini nggak pantas disebut sebagai orang soleh. Ya, masih belajar jadi orang soleh. Itu juga mudah-mudahan diterima. Tapi kalau orang soleh, orang baik, saya kekurangan. Masih belajar, masih banyak kekurangan yang terus diperbaiki. Tapi mungkin prasangka baiknya Ustaz, kadang-kadang prasangka baik itu diijabah sama Allah. Memang orang yang prasangka baik dikatakan shahibul husnuzan, asab walau akhta. Orang yang punya prasangka baik selalu benar walau prasangkanya salah. Ini dikisahkan dahulu ada seorang dia ziarah di satu makam, dia kini itu makam kuburannya orang soleh. Jadi ini bab tawasul ya, di dalam akidah kita tidak masuk ke bab syirik. Karena tawasul itu minta kepada Allah lewat perantara. Ya, bukan minta kepada makhluk. Ini kadang-kadang disalahpahami. Kalau minta kepada makhluk, yakin makhluk yang ngasih, baru disebut syirik. Tapi kalau tawasul itu minta kepada Allah lewat para perantara, dan itu hukum yang normal. Sekarang kalau kita nyatakan yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Allah yashfi. Allah yang maha menyembuhkan. Tapi sakitnya lari ke dokter. Nah, dokter itu perantara. Kesembuhan Allah berikan lewat dokter. Begitu juga tawasul kepada orang soleh, mintanya kepada Allah lewat orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil ini dia ziarah di satu kuburan, dia tawasul di kuburan tersebut yang diyakini kuburan orang soleh. Apapun yang dia minta diijabah sama Allah. Waktu berjalan, kuburan yang diyakini orang soleh itu dia salah alamat. Jadi dia mau pergi di kuburan orang soleh tersebut berpapasan dengan sekelompok jamaah yang memang sedang ziarah juga ke orang soleh yang sama. Di tengah jalan dia bertanya, kalian mau kemana? Maka sekelompok jamaah ini mengatakan, kami mau ziarah kepada orang soleh namanya Fulan bin Fulan. Maka ini dia terkejut. Di mana lokasinya? Ditunjukkan di arah timur. Yang ini perginya ke barat. Ya Fulan bin Fulan bukannya kuburannya di sisi barat, ya di timur. Terus yang di sisi barat itu kuburan siapa? Maka diceritakan, ternyata kuburan seekor anjing. Jadi dulu ada seorang petani, karena dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i juga dibolehkan memelihara anjing untuk menjaga kebun. Dibolehkan itu. Saking cintanya sama anjing penjaga kebunnya ini, waktu mati ini anjing, dia buat kubah. Dia buat kuburan dan dia buat semacam kubah. Nah, ini orang yang ziarah ini salah alamat. Dia ziarahnya bukan tujuan ke orang soleh tersebut, tapi ke kuburannya anjing. Tapi dia yakini itu adalah kuburan orang soleh. Kok bisa diijabah doanya? Karena prasangka baiknya. Prasangka baiknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Ustaz, alhamdulillah air sudah lancar. Itu berkat daripada, bukan saya, berkat dari Pak Saf. Ya, kepala Pak sekarang. Ya, beliau rajin di masjid. Kalau saya kajian subuh ada istiqomah. Sudah kebetulan ketemu, langsung kita komplain saja. Itu namanya tawasul. Ya. Saya komplain kepada Allah juga, doa, tapi juga saya lewat bantuannya makhluk yang namanya siapa? Pasar.
Sekarang jadi kepala PAM ya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau sehat afiat atau itu terbantukan sekali. Dan alhamdulillah sekarang airnya setiap hari. Ya, saya juga dibawa setiap hari. Ya. Dan saya juga sempat menyatakan langsung tetangga-tetangga di sini juga saya kasihan. Makanya saya bawa nama juga tetangga-tetangga di sana gimana? Tolong airnya itu Pak. Itu saya bicara begitu. Ya, kita harus prihatin, jangan merasa syukur senang sendiri. Kalau itu yang kita rasakan, yang di lain kita tidak pikirkan, berarti hati kita ini ada yang sakit. Kita bukan orang yang termasuk orang yang hatinya selamat. Ya, jadi kita prihatin juga, makanya kita komplain juga, kenapa yang di sebelah tidak? Tolong Pak, segera itu. Insya Allah itu diusahakan juga. Ya, ini namanya disebut dengan rasa al-ithar. Yukfiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Ya, selalu mengutamakan orang lain itu sifat yang baik. Kalau dirinya merasa tidak enak, orang lain juga merasakan yang sama, maka dia juga sama-sama menghilangkan kesusahan itu. Tidak secara pribadi baik. Kemudian yang terakhir yang saya ingin pesankan, sebagaimana makna Idul Fitri, kembali suci ya. Fitri itu artinya bisa diterjemahkan bersih, suci. Kullu maulud yulad alal fitrah. Ya, al-fitrah dengan fikir sama, akar kata yang sama, artinya suci, bersih. Id artinya kembali, jadi kembali suci. Nah kita ini Allah Ta'ala nyatakan tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang hatinya bersih. Kita hari raya Idul Fitri lebih cenderung melihat penampilan, baju baru, sarung baru, sandal baru, kopiah baru, istri baru, pakaian baru ya. Nah ini kita hanya lihat secara lahiriah. Padahal hakikat Idul Fitri itu bukan hanya secara fisik yang kita perhatikan dia bersih, tapi juga hati. Karena hakikat Idul Fitri kembali suci maknanya kita terbebas dari dosa, dosa kita diampuni oleh Allah, dan hati kita juga dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran. Nah orang yang semacam inilah yang meraih kemenangan Idul Fitri yang sesungguhnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah biqalbin salim. Makanya bersihkan hati kita dari sifat sombong, sifat bangga diri, ujub. Bangga diri dari apapun haram ya. Gak ada. Sombong dengan sesuatu itu dibolehkan, tidak ada. Sombong dengan nasab haram. Ya. Saya cucunya Nabi, saya cucunya Nabi. Apakah Nabi mau banggakan? Kalau bangga-banggakan begitu di hadapan orang lain yang bukan cucu Nabi akan tersinggung. Hukumnya tetap haram. Kalau mau jadi cucu Nabi, ikut cucu Nabi yang zaman dulu. Bagaimana itu? Mereka tidak pernah mengakui saya cucunya Nabi, saya cucu Nabi. Cinta sama saya, cinta tidak. Tapi mereka buktikan dengan akhlak. Orang yang mengakui mereka cucunya Nabi. Dari mana? Dari perilaku mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain waktu dicaci maki sama orang yang membenci beliau, beliau sabar, tidak membalas. Bahkan beliau mengatakan yang kau sebutkan dari keburukan tersebut, jika memang ada pada diriku, aku berterima kasih kepadamu. Aku akan memperbaiki semua keburukan itu. Tapi memang jika yang kau sebutkan keburukan tersebut tidak ada di dalam diriku, maka aku memohon kepada Allah semoga Allah ampuni seluruh dosa. Tambahkan wahai muridku uang upah kepadanya, berikan sedekah kepadanya. Cacian dibalas dengan sedekah, dengan uang. Akhirnya orang yang tadi membenci beliau dinyatakan asyhadu annaka min sulalati Rasulillah. Aku bersaksi engkau adalah turunannya Nabi Muhammad. Al-Imam Hasan al-Husain juga demikian. Tidak pernah mengatakan ana Hasan cucunya Nabi, cintailah saya, hormatilah saya. Tidak. Bagaimana akhlak mereka? Al-Imam Hasan punya mangkok besar.
Ibnu Sa'ad ceritakan dalam kitab Tabaqatul Kubra, mangkuk besar itu setiap hari dia kumpulkan fakir miskin makan bersamanya, duduk di tanah bersama. Fakir miskin mencintainya. Mereka mengatakan, nashhadu annaka min sulalati Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah cucunya Nabi Muhammad. Begini yang mereka lakukan. Jadi orang yang mengakui, bukan dirinya mengakui dirinya sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, nah ini juga biar adil. Ya, zaman sekarang kita lihat sendiri ya, banyak yang menyerang habaib. Ini juga jangan ikut-ikutan. Yang menafikan berapa juta orang soleh nasabnya diragukan. Kitab hanya 5 buah yang mengatakan Ubaidillah itu bukan daripada anaknya Ahmad Muhajir. Ada 5 saja. Sedangkan kitab yang hampir ratusan judul, 200 judul, 300 judul, meyakini secara mutawatir bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir itu adalah putranya Imam Ahmad al-Muhajir. Kenapa percaya yang 5 kitab, tidak percaya yang 200 kitab atau yang 300 kitab? Bahkan saya hitung bisa lebih dari 400 kitab nasab yang meyakini kebenaran itu. Apakah kita mengingkari yang menulis kitab 500 kitab itu? Termasuk ulama-ulama Indonesia sendiri berarti diingkari. Syekh Hasim Asy'ari meyakini hal itu. Syekh Nawawi Al-Mantani meyakini hal itu. Syekh Yasin Al-Fadani meyakini hal itu. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur meyakini hal itu. Kitab lama dengan kitab baru yang menjadi rujukan bukan kitab lama. Itu kaidah yang terbalik. Kalau kita menggunakan kitab lama sebagai rujukan, sedangkan kitab-kitab yang baru kita tolak, itu terbalik. Sebagaimana di dalam fikih, kitab Imam Syafi'i Al-Um tidak dijadikan rujukan di dalam masalah hukum pelaksanaan mazhab Syafi'i, tapi diambil kitab-kitab mutaakhirin, kitab Ibnu Hajar Haytami, kitab Imam Nawawi dan seterusnya. Kenapa? Karena kitab-kitab yang lama dicetak menjadi kitab yang sampai kepada kita. Dulu itu percetakan belum ada. Tulisannya tulisan tangan. Tulisan tangan itu bahasa Arab pun sangat sulit dibaca, sehingga potensi kesalahan penulisan itu besar akan terjadi. Belum lagi yang mentahqiq, ada kelompok-kelompok yang tidak sepaham misalnya, atau dalam masalah beda mazhab, itu hal yang biasa. Ya, fanatisme mazhab tertentu sehingga menjatuhkan mazhab tertentu itu hal yang biasa. Tapi yang digunakan kitab setelahnya. Kenapa? Karena selalu direvisi, diperbaiki lagi, sampai puncaknya kitab makin lama jaraknya sampai kepada kita, justru itu makin bagus karena ada koreksi. Bagaimana buku-buku yang dicetak zaman sekarang? Buku yang dicetak tahun 92 dan yang dicetak revisi tahun 2024 misalnya, yang mana lebih bagus? Buku yang direvisi tahun 2024. Kenapa? Karena di situ sudah ada penelitian, perbaikan. Jadi sangat tidak ilmiah sekali kalau kita mengambil referensi yang lama, sedangkan yang direvisi kita tinggalkan. Padahal yang revisi itu adalah perbaikan dari kitab-kitab yang lama. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, termasuk yang saya ingin sampaikan juga, puasa Syawal masih bisa kita lakukan 6 hari, kalau tidak bisa berturut-turut masih bisa kita cicil di bulan Syawal ini. Ya, dan perlu dikoreksi bahwa mazhab Maliki tidak memakruhkan puasa Syawal, ya. Tapi Imam Malik saja. Bukan seluruh mazhab Maliki. Ya, karena pendapat mazhab Maliki di bawah nama mazhab Maliki bahwa puasa Syawal itu tidak baik, makruh, sehingga tidak disunahkan. Nah, hukum ini sudah tidak ada. Puasa Syawal itu 4 mazhab sepakat sunnah. Hanya Imam Malik saja yang mengatakan hukum tersebut tidak sunnah puasa Syawal karena takut diwajibkan. Karena di zaman itu masih banyak orang punya pengetahuan karena kitab terbatas, dan juga ulama-ulama juga banyak terpencar di wilayah-wilayah di luar kota Madinah, dan orang-orang Badui masih banyak takut puasa Syawal itu dikatakan wajib karena setelah
Ramadan. Setelah Ramadan, hari raya Idul Fitri haram puasa 1 hari. Besoknya Syawal 6 hari. Nah itu Imam Malik saja yang memakruhkan. Jadi kita bisa cicil. Dan juga diamalkan sholat mutaqa. Ya, sholat mutaqa itu 8 rakaat. Dan itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang meriwayatkan sholat mutaqa yang hanya dilakukan di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita seluruhnya, diberikan kita kesucian hati kita, rohani kita, dan kita bisa dekat setiap umur kita bertambah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tundukkan sejenak kepala kita meminta kepada Allah di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampuni kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diberikan pengampunan dalam kuburannya, diganti daripada taman-taman surga mereka di sana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang punya masalah hutang piutang dilunasi ya Allah. Ya Allah, yang sulit ibadah kepadamu, taat kepadamu ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, air mata kami, tangisan kami di malam hari atas dosa kami, dibawa juga pengampunanmu sangat luas, rahmatmu sangat luas ya Rabbal Alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nazzil qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kelamaan waktu. Mudah-mudahan ini makan makin enak, kalau makin lapar makin enak. Ya Allah Ta'ala berikan kita berkumpul pengampunan dosa, makanan jadi obat. Amin ya rabbal alamin. Syifaa wa dawaan fil jasad wa ruh. ظاهر والباطن حسيا ومعنويا بجاه النبي ولي وصالح أن تعلموا بأسمائه من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang disampaikan oleh kita tadi. Semoga itu menjadi pegangan bagi kita, dan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan yang melimpah, ya. Keluar dari rumah niatnya untuk mendatangi rumahnya guru kita, dan insyaallah itu merupakan satu keberkahan besar dan kita mendapat nadarah dari Allah dan Rasul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami persilakan kepada Pak Hadir untuk bisa mengambil al-qadarnya yang sudah tersedia. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mas Oti. Sehat, sehat. Sedekah dulu buat itu kan tambah-tambah. Oh saya. Pak Ustadz, kenapa siapa lah saya? Pahalanya bakal malu dalam. Oh, ya nanti WA ya di grup. Insyaallah. Demikian di malam hari ini kita telah melakukan satu acara silaturahmi yang tadi dilaksanakan oleh guru kita
ya pimpinan Majelis Talim Darul Mawaddah, Bapak Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, ya, dan keluarganya, dan menyampaikan selamat kepada kalian dan mohon maaf atas segala yang salah selama ini, ya. Dan kami juga atas nama pengurus badan pengurus daripada Majelis Talim Darul Mawaddah menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?